Setiap hari gelandangan itu selalu kasih semua uangnya ke restoran ini, ternyata untuk ini guys. Jadi gelandangan ini benar-benar gak punya uang banget, tapi dia itu selalu pingin banget beli kopi. Tapi duitnya dia ternyata cuma cukup buat kopi doang, gak cukup buat roti, padahal dia lapar banget. Tapi cowok ini benar-benar baik banget, dia kasih roti gratis ke gelandangan ini. Akhirnya mereka berteman dan setiap hari si gelandangan itu selalu kasih uang yang dia punya ke toko roti ini supaya toko roti ini tetap berjaya. Tapi suatu saat toko roti ini bangkrut. Si gelandangan bingung banget dong gimana cara membantu temannya. Akhirnya dia mengumpulkan semua teman-teman gelandangannya untuk mengumpulkan uang di sini dan bisa makan bareng kayak gini. Bahkan restoran itu malah laku dari kumpulan para gelandangan yang disatukan di dunia. Setiap hari cowok ini selalu hias kasurnya supaya berasa ada teman karena dia itu fobia ngomong sama manusia. Jadi biasanya dia bakal bikin kasurnya itu bener-bener kayak bentuknya orang. Tapi dia kesel banget. Tiba-tiba ada cleaning service yang mau masuk bersihin kamarnya. Terus dia langsung ngumpet dong. Tiba-tiba cleaning service itu bersihin temennya sampai temennya itu hilang. Keesokan harinya dia bikin teman baru lagi, tapi pas dia pulang kerja teman baru itu benar-benar hilang lagi. Di situ dia mulai kesel sama cleaning service-nya, tapi dia juga jadi rada suka nih sama cleaning service-nya. Akhirnya dia mulai menyatakan cintanya dengan dia itu gambar-gambar orang kayak gini di kasur, tapi tetap aja selalu diberesin. Akhirnya dia mencoba untuk memberanikan dirinya sendiri yang dimasukin bantal kepalanya, tapi anehnya cleaning service-nya itu nggak melihat dia dan tetap aja ngebersihin bantal tersebut. Hal itu membuat dirinya benar-benar akhirnya hilang karena ternyata manusia pun seringkali nggak melihat dirinya. Guys, ada nggak sih dari kalian yang nangis banjir nonton series ini apalagi ngelihat sosok dari ayahnya? Aku sih nggak kuat banget. Jadi series ini judulnya Pulang merupakan series terbaru original video. Asli, kok kalian nonton ini kalian harus siapin tisu yang banyak banget karena ini sedih banget. Awal mulai aja kita disajikan scene yang benar-benar menyayat hati banget, di mana di sebuah perayaan Dewi mendapati selingkuhan dari ayahnya datang bersama anaknya. Akhirnya Dewi benar-benar kesel banget dan gak bisa memaafkan ayahnya, dan Dewi memutuskan untuk melanjutkan karirnya saja pergi ke Kanada. Sayangnya Dewi didiagnosa dengan penyakit kronis langka, di mana dokter menyatakan hidupnya tuh tersisa 18 bulan lagi. Dan dokter menyarankan ia kembali untuk pulang bersama orang-orang tercinta dan keluarganya. Tapi ternyata ada lagi guys, pas udah kembali ke kampung ternyata ayahnya menderita Alzheimer. Jadi yang bikin penasaran mungkin gak sih Dewi bisa memperbaiki hubungan bersama ayahnya? Kalau kalian cari series yang nyesek, sedih, dan bikin penasaran kalian harus nonton ini sih. Review dari aku nonton ini 9,8/10. Acting pemainnya bagus, ceritanya kuat banget. Dan banyak banget kalimat yang diucapkan di series ini yang bikin aku terngiang-ngiang soalnya kalimatnya tuh sepowerful itu. So langsung aja kalian nonton series Pulang di video. Cowok ini mikir bakal kaya raya karena ngelihat ada meteor jatuh. Akhirnya dia seneng banget, dia langsung kasih tahu istrinya. Abis dia gigit meteor tersebut, dia yakin kalau itu bisa membuat mereka kaya raya. Tapi tiba-tiba semua itu berubah saat meteor itu mulai mencair, terus mulai mengeluarkan bau-bau aneh. Nah di situ suaminya baru sadar dong itu tuh bukan meteor, tapi itu cuma kotoran dari binatang. Di sini suaminya sama istrinya kena mental banget, apalagi dia udah gigit tuh meteor. Seorang ibu-ibu tiba-tiba ngelihat ada kecoa di dapur lagi santai-santai makan. Terus ibunya langsung perang dong melawan kecoa tersebut. Tapi kecoa tersebut bener-bener jago banget. Apalagi ketika dia terbang, si ibu bener-bener kena mental dan langsung kabur. Akhirnya si ibu baru aja beli obat serangga. Dia pakai obat serangga tersebut, tapi si kecoa malah nantang banget. Kecoa itu malah mandi pakai obat tersebut dan dia nggak mati. Tapi ternyata efek dari obat tersebut matinya itu setelah beberapa menit kemudian. Setelah beberapa menit dia itu mati dan teman-temannya ketika datang ikut berkabung kan. Dan akhirnya satu komplotan itu mati semua dan ibu-ibu itu yang menang. Semua cewek cantik ikut kejuaraan ngetik siapa yang bisa ngetik paling cepat. Tapi cewek ini insecure banget soalnya dia doang yang ngetik cuma pakai 2 jari. Yang lain ngetiknya bener-bener cepet banget, tapi lama-kelamaan dia itu serius. Apalagi bosnya itu selalu nyemangatin dia. Nah pas dia tiba-tiba udah bisa ngetik dengan cepet, dia itu udah pede banget dong, apalagi dia udah masuk ke babak semifinal. Tiba-tiba dia ketemu lawannya yang bener-bener terkenal banget. Dia adalah cewek dengan mesin tik termahal dan dia itu jago banget. Dia udah deg-degan dong guys, tapi akhirnya mereka berdua masuk ke final. Nah pas lagi mau diadu berdua, bosnya itu ngebohongin cewek ini, bilang kalau misalkan dia itu udah memecahkan rekor yang bagus banget. Nah itu ngebuat cewek ini jadi pede banget dong. Akhirnya dia bener-bener aja dia bisa menghabisi cewek yang ini, dan dia membuktikan dia itu bisa ngetiknya lebih cepat.
Bahkan karena dia jago banget ngetik, dia itu benar-benar langsung terkenal banget. Dan dia sadar kalau bosnya yang selama ini mendukung dia. Akhirnya dia juga pacaran sama bosnya itu. Cewek ini makan pangsit yang isinya bayi supaya dia itu tambah cantik dan tambah muda. Awalnya dia nggak tahu isi pangsit ini apa, cuman dia dengar gosip ke gosip kalau pangsit ini benar-benar bisa bikin muda banget. Dan pas dia makan pertama kali, dia itu benar-benar curiga dan dia enak banget karena dia merasa pangsit ini kotor. Tapi kondisi dari cewek ini, suaminya itu selingkuh. Dia itu pengen membuktikan kalau dia bisa cantik juga, lebih cantik daripada selingkuhannya. Akhirnya dia paksa makan pangsit itu. Dan tiba-tiba dia benar-benar jadi muda banget. Cuman temennya bilang, kok dia lama-lama bau amis ya? Di sini dia udah mulai curiga dan dia baru tahu kalau pangsitnya itu terbuat dari bayi. Tapi tiba-tiba dia menemukan selingkuhan dari suaminya itu hamil. Dia malah bayar selingkuhannya karena dia itu jadi terobsesi banget sama bayi. Jadinya dia mau ambil bayi dari selingkuhan suaminya. Selingkuhannya pun mau-mau aja kasih bayinya. Dan akhirnya wanita ini langsung makan bayi dari selingkuhan suaminya, yang membuat dia jadi tambah cantik lagi. Setiap tengah malam anak ini selalu selfie di depan kaca. 1, 2, 3. Tapi pas lihat hasilnya dia kaget banget karena ada Sadako di belakangnya. Nah pas dia udah masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada yang buka. Ternyata itu adalah adiknya. Saat dia coba foto adiknya, ternyata di belakang adiknya itu benar-benar ada hantunya. Jadi di situ dia benar-benar takut banget. Tapi tiba-tiba pas hantunya mendekat ke arah dia, hantunya tuh benar-benar kayak kejang-kejang gitu. Ternyata hantunya kejang-kejang karena dia itu udah lowbat. Ternyata hantunya kejang-kejang karena dia itu baterainya habis. Jadi hantunya hidup cuman kalau iPad-nya dia hidup doang. Dari bocil, anak ini terobsesi pingin banget punya garis yang lurus tanpa penggaris. Sampai akhirnya ini terjadi. Akhirnya pas dia besar, dia pun berhasil. Sampai akhirnya dia pun bisa buat lingkaran tanpa jangka sekalipun. Jadi apapun yang dia gambar itu benar-benar simetris banget. Bahkan dia itu setiap hari pinginnya itu menggambar yang simetris. Tapi semua itu berubah saat dia itu punya pacar. Dia itu fokusnya jadi teralihkan sama pacarnya. Tapi tiba-tiba pas pacarnya tidur, dia ngeliat poni dari pacarnya itu gak simetris. Rambutnya itu kayak keluar-keluar. Dan itu membuat hasratnya dia mulai timbul lagi. Akhirnya dia rapiin dong pakai spidol muka dari pacarnya yang bikin pacarnya shock banget. Bahkan setelah itu obsesi dia makin tambah parah. Dia bahkan juga mencatok rambutnya dia menjadi lurus supaya rapi banget. Keluarga ini mau foto studio tapi pura-pura ayahnya ikut foto di situ, padahal nggak ada sama sekali. Fotografernya udah serem banget ngeliat keluarga ini. Sampai akhirnya dia foto aja. Pas sore harinya dia ngeliat ada pengemis minta foto juga. Pengemis itu juga pura-pura foto kalau dia itu punya istri dan 2 anaknya. Nah fotografernya jadi berpikir kalau pengemis ini adalah sosok dari ayah yang udah meninggal yang tadi difoto sama keluarga yang tadi. Akhirnya pas dia terlihat ketakutan, suaminya bilang, aku itu bukan setan, tapi yang kamu foto tadi itu yang setan. Jadi istri dan anakku itu udah pada meninggal karena kebakaran. Dan dia meninggalnya di tempat foto studio ini. Nah terus fotografernya langsung mencetak foto wanita-wanita tadi supaya si ayah ini bisa kembali mengingat istri dan anak-anaknya.